Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih karena sudah bersedia hadir di mata kuliah pengelolaan pembelajaran. Dan ini kalau nggak salah materinya penyusunan RPP ya. Benar ya? Iya Pak, betul. Oke. Mungkin gini, terkait tentang RPP, banyak sekali istilahnya. Kalau kita ngomong RPP, RPP itu istilah zaman dulu, ya. Kemudian ketika di kurikulum Merdeka, jadi di itu apa namanya istilah RPP itu sampai pada K13, kurikulum 2013, sampai pada kurikulum ke 2013 revisi. Akan tetapi di ketika di kurikulum Merdeka itu sudah berubah menjadi apa namanya modul ajar. Tapi esensinya hampir sama. Nanti perbedaannya apa? Mungkin nanti saya tambahkan ya, nanti di belakang. Kemudian dan ini di kurikulum yang apa Merdeka dengan pembelajaran mendalam namanya berupa lagi. Jadi perencanaan pembelajaran mendalam PPM istilahnya berupa lagi. Tapi esensinya sama. Cuman mungkin ada tambahan-tambahan fitur-fiturnya yang menjadi pembedanya itu. Tapi esensinya sama. Di dalam RPP itu atau modul ajar atau sejenisnya itu mengacu pada yang pertama pasti tingkatannya itu nanti ke capaian pembelajaran. Capaian itu cara keseluruhan kemudian kita menuju pada tujuan pembelajaran yang mana. Jadi eh, yang dituju itu apa? Entah itu menyelesaikan masalah atau memberikan konsep tentang materi apa. Kemudian dari situ juga selain tujuan pembelajaran, untuk mencapai tujuan itu perlu adanya model pembelajaran yang digunakan apa, medianya apa, kemudian pendekatannya apa, kemudian juga diperinci dengan langkah-langkah pembelajaran kan. Tapi itu pun nggak cukup biasanya, diperlukan ada namanya instrumen tambahan, yaitu berupa tes, berupa observasi, berupa ada asesmen awal, kemudian dan beberapa lagi yang mendukung yaitu sekali lagi tujuannya apa namanya akhirnya adalah pada untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut itu. Jadi itu overview dari RPP atau apa rancangan apa ya? Lupa saya ya. RPP itu apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Tuh. Monggo nanti selebihnya akan dijelaskan oleh yang presentasi. Di sini ada Selin dan Najwa. Monggo dipersilakan. Bisa Baik share Pak screen. Tari. Ya, izin share screen. Ya, monggo bisa dimulai. Baik, kami awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di sini saya dan juga Selin akan menjelaskan mengenai penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP komprehensif. Yang pertama ada konsep dasar RPP komprehensif. Rancangan pembelajaran atau RPP adalah dokumen tertulis tentang kerangka kerja terkait aktivitas yang akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Sukisno et al. Tahun 2021, RPP mencakup 3 proses utama, yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, merumuskan materi, dan cara penyampaiannya, serta evaluasi hasil belajar siswa. Nah, jadi RPP itu merupakan suatu dokumen yang di dalamnya itu terdapat suatu kerangka atau kerangka seperti apa yang akan dilakukan nanti ketika proses pembelajaran. Jadi rencana atau rancangan pembelajaran yang nantinya itu akan dijalankan ketika proses pembelajaran berlangsung. RPP komprehensif adalah RPP yang disusun secara lengkap dan sistematis dengan memperhatikan pada setiap komponen pembelajaran yang sering berkaitan. Itu menurut Sukisno et al. Tahun 2021. Nah, dari hal tersebut itu dapat disimpulkan bahwasanya rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sangat penting bagi kelancaran dalam pembelajaran tersebut, karena rancangan tersebut itu dijadikan sebagai bekal atau acuan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas oleh guru, sehingga dalam proses penyusunannya itu guru juga harus paham mengenai materi, sumber, dan media belajar yang disesuaikan dengan kondisi dari peserta didik dan juga sarana prasarana yang ada di sekolah, serta hambatan dalam proses pembelajaran yang memungkinkan untuk terjadi. Kemudian ada komponen inti dalam RPP terpadu. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu sendiri merupakan kemampuan yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, tujuan pembelajaran itu harus dirumuskan secara jelas, kemudian terstruktur juga, dan sesuai dengan kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan fase-fase dari tingkat satuan pendidikan. Jadi ketika nanti itu misal fasenya itu di SMP, ya berarti pakai capaian pembelajaran yang untuk SMP. Itu menurut Amin et al. Tahun 2020. Yang kedua ada materi pembelajaran. Menurut Sukisno et al. Tahun 2021, dalam pemilihan materi pembelajaran itu harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, serta beberapa kemungkinan hambatan belajar yang akan dialami peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk yang materi pembelajaran ini itu berisi tentang seperti konsep, kemudian fakta-fakta, prinsip, dan prosedur yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan CP atau capaian pembelajaran. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran itu pendekatan yang digunakan oleh guru untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan tadi. Nah, menurut Amin et al. Tahun 2020, pemilihan strategi dan metode itu harus disesuaikan dengan karakteristik materi, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran itu dapat berlangsung secara aktif, efektif, dan bermakna. Jadi untuk strategi pembelajarannya ini itu guru harus pandai-pandai dalam mengatur strategi bagaimana caranya agar materi itu bisa tersampaikan ke peserta didik dan
sehingga dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian yang yang keempat itu ada model pembelajaran. Nah, untuk model itu merujuk pada kerangka konseptual yang mengatur keseluruhan proses pembelajaran. Jadi menurut Natalia et al. Tahun 2026, model pembelajaran itu memberikan panduan tentang struktur pembelajaran secara menyeluruh dan dapat mempengaruhi interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran. Contohnya yaitu ada model pembelajaran kooperatif, inquiry, atau proyek yang menentukan bagaimana interaksi antara peserta didik dan materi pembelajaran itu diatur dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Nah, untuk pendekatan sendiri ini itu proses atau cara guru dalam menyikapi suatu hal yang nanti itu gurunya itu melakukan pendekatan kepada peserta didiknya. Nah, tujuannya yaitu digunakan untuk menentukan rencana, cara, dan langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu konstruktivis, kemudian ada behavioristik atau humanistik yang menentukan cara guru mendekati proses pembelajaran dan juga interaksi dengan siswa atau peserta didik menurut Natalia et al. Tahun 2026. Kemudian ada metode pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran ini itu mencakup langkah-langkah konkret yang ditempuh oleh guru untuk memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Menurut Natalia et al. Tahun 2026. Nah, dalam metode pembelajaran ini itu guru itu menentukan strategi atau teknik khusus yang digunakan dalam proses pengajaran untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada media dan sumber belajar. Penggunaan menurut Amin et al. Tahun 2020, penggunaan media dan sumber belajar yang tepat dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik, meningkatkan motivasi belajar, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Jadi dengan adanya media dan juga sumber belajar yang disesuaikan dengan kondisi dari peserta didik dan juga sarana prasarana yang ada di sekolah itu diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik serta nantinya kembali lagi agar tujuan pembelajarannya itu tercapai. Kemudian yang 8 itu ada langkah-langkah pembelajaran. Jadi menurut Amin et al. Tahun 2020, setiap tahap itu harus dirancang secara terstruktur agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan. Jadi untuk langkah-langkah pembelajarannya ini itu meliputi mencakup seperti pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, itu disusun terurut itu untuk membantu peserta didik kembali lagi agar mencapai ke tujuan pembelajaran. Nah, yang kesembilan ada asesmen atau penilaian. Asesmen itu proses pengumpulan informasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran untuk mengetahui tingkat sudah tercapai atau belum tujuan pembelajarannya itu oleh peserta didik seperti itu. Nah, penilaian itu dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti tes tertulis, observasi, penugasan, maupun untuk asesmen lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik dari peserta didik menurut Amin et al. Tahun 2020. Kemudian ada penyusunan sistem penilaian secara terpadu. Nah, ini berdasarkan menurut Zebua tahun 2023, berdasarkan penelitian tentang asesmen autentik dan sistem penilaian terpadu, prinsip komprehensif itu berarti penilaian harus mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik secara utuh.
afektif atau sikap, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. Nah, jadi penilaiannya itu tidak hanya berfokus pada hasil tes tertulis atau penugasan materi, tetapi juga memperhatikan proses belajar, kemudian kemampuan dalam menerapkan pengetahuan tersebut mungkin itu karena di sini ada keterampilan ya, sehingga tidak hanya hanya gimana ya, tidak hanya dia itu hanya seperti tahu saja teorinya, tapi dia juga bisa untuk mempraktekkan. Contohnya yaitu ada keterampilan, itu juga dinilai aspek psikomotorik serta perkembangan sikap dan karakter peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Tadi berat afektif ini juga dinilai. Jadi penilaiannya itu keseluruhan, baik itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, penilaian menurut Triamijaya dan Haryani tahun 2015, penilaian yang komprehensif diwujudkan melalui asesmen autentik yang menggunakan berbagai teknik penilaian seperti observasi, tes tertulis, penugasan proyek, dan juga portofolio. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah penyusunan RPP komprehensif. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan RPP komprehensif. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Langkah pertama dalam menyusun RPP itu adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik serta menganalisis karakteristik dari peserta didik menurut Sukisno et al. Tahun 2000. Nah, analisis yang dilakukan itu berupa kemampuan awal, kebutuhan belajar, gaya belajar, serta kemungkinan hambatan yang akan dialami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut Amin et al. Tahun 2020 harus dirumuskan secara jelas dan terukur sehingga menjadi acuan dalam menentukan penilaian yang digunakan. Jadi analisis materinya itu akan membantu guru untuk mengidentifikasi konsep-konsep penting yang perlu dipelajari, kesulitan yang mungkin dialami peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya itu ada menentukan materi. Maaf itu tadi salah, itu sebenarnya tadi yang materi-materi itu untuk yang nomor 3, menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Materi harus relevan dengan kebutuhan peserta didik serta disusun secara sistematis dari konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Yang sebelumnya ini tadi merumuskan tujuan pembelajaran itu tadi, tujuan pembelajaran itu harus dirumuskan secara jelas itu tadi. Tujuannya juga untuk mencerminkan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh masing-masing peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian ini yang keempat, menentukan pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran. Menurut Natalia et al. Tahun 2026, pemilihan pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran. Jadi dalam penentuan pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran itu harus berdasarkan dengan materi, harus menyesuaikan dengan materi yang ditentukan. Jadi misalnya itu
materinya yang dipilih apa, berarti pendekatan atau model, metode, dan teknik pembelajarannya itu mau dibawa kemana. Kembali lagi juga berdasarkan tujuan pembelajaran, yaitu guru memilih ingin peserta didik itu mencapai tujuan pembelajarannya itu seperti apa, tergantung juga. Selanjutnya ini ada yang nomor dan sumber belajar. Menurut Amin et al. Tahun 2020, media dan sumber belajar dipilih untuk mendukung penyampaian materi dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi dalam menentukan media dan juga sumber belajar di itu juga berdasarkan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajarannya juga. Jadi harus sesuai dengan karakteristik dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ada menyusun langkah-langkah pembelajaran. Menurut Amin et al. Tahun 2020, kegiatan pembelajaran disusun secara sistematis yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ketiga tahap tersebut harus saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Selin. Monggo, Selin ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Najwa tadi. Yang ketujuh, yaitu menyusun sistem penilaian terpadu. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menyusun sistem penilaian yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi penilaian itu dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti observasi, tes tertulis, proyek, portofolio, dan unjuk kerja sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan peserta didik. Selanjutnya, menyusun program tindak lanjut. Merancang tindak lanjut berupa kegiatan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran dan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai atau melampaui target pembelajaran. Tindak lanjut ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan belajar setiap peserta didik dapat terpenuhi secara optimal. Slide selanjutnya, Najwa. Selanjutnya yaitu studi kasus, analisis hambatan belajar dan solusi penyusunan RPP Matematika. Deskripsi masalahnya, di suatu sekolah, guru matematika mengalami perbedaan kemampuan siswa yang bervariasi saat mengawali pembelajaran materi eksponensial di kelas 10. Hasil pengamatan awal menyatakan beberapa siswa mengalami kesulitan untuk memahami konsep dasar, misalnya perkalian berulang dan operasi hitung pecahan, yang merupakan kemampuan dasar untuk mempelajari eksponensial. Di sisi lain, sebagian siswa sekedar menghafal sifat-sifat eksponensial tanpa memahami konsep dasarnya. Dampaknya, kebanyakan siswa masih mengalami kekeliruan dalam mengerjakan soal yang membutuhkan pemikiran lebih kritis dalam konteks nyata. Jadi, poin penting dari studi kasus ini adalah adanya kesenjangan kemampuan siswa yang sangat bervariasi. Oleh karena itu, kita atau guru itu perlu menyusun RPP matematika yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan tidak hanya mengejar materi, tapi juga bisa memfasilitasi siswa yang belum matang konsep dasarnya agar mereka bisa berpikir lebih kritis dalam konteks nyata. Selanjutnya, Najwa. Selanjutnya yaitu analisis dan solusi pembelajaran. Nah, untuk mengatasi beberapa tantangan belajar yang telah dihadapi siswa tadi, maka bisa kita menyusun RPP komprehensif yang memadukan 3 strategi inti. Nah, yang pertama itu ada asesmen diagnostik pada awal pembelajaran.
Sebelum memulai materi eksponensial, guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengecek seberapa besar tingkat kesiapan siswa. Nah, nantinya itu perolehan hasil asesmen digunakan untuk menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Terus yang kedua, pembelajaran secara berdiferensiasi. Berdasarkan perolehan asesmen diagnostik, guru bisa mengimplementasikan pembelajaran secara berdiferensiasi melalui pemanfaatan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi nantinya itu kan siswa terdapat beberapa karakter ya. Ada yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, siswa yang masih menghadapi berbagai kesulitan itu akan mendapatkan pendampingan yang lebih khusus dan bantuan secara bertahap. Sedangkan siswa yang sudah menguasai materi dasar atau bisa dikategorikan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi akan mendapatkan tugas yang levelnya lebih tinggi. Misalnya berbagai soal yang memungkinkan siswa untuk berpikir lebih kritis. Selanjutnya yaitu metode penemuan terbimbing berbantuan teknologi digital. Dalam proses pembelajaran, sebaiknya siswa tidak langsung diberikan rumus, tetapi seharusnya mereka dibimbing terlebih dahulu untuk menemukan konsep tersebut melalui kegiatan eksplorasi pola bilangan dan visualisasi grafik dengan memanfaatkan aplikasi matematika, misalnya GeoGebra dan Desmos. Nah, dengan cara tersebut, siswa itu bisa memahami sifat-sifat eksponensial dan karakteristik fungsinya secara lebih luas dan mendalam, bukan hanya sekedar untuk menghafal rumus. Selanjutnya, selanjutnya yaitu contoh implementasi modul ajar atau RPP yang komprehensif berbasis deep learning. Yang pertama ada identitas modul, nama sekolahnya, dan penyusun kita kosongi, dan mata pelajaran itu matematika, fasenya itu kelasnya 10, semesternya ganjil, topik topik materinya yang pertama itu definisi eksponen, yang kedua